Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota Agnes Wiguna dengan BP 1830403001, Dila Mawar Putri dengan BP 1830403021, Gilang Nenggala dengan BP 1830403036. Baiklah, materi kali ini mengenai perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit. Dengan pokok pembahasannya adalah A. Perikatan audit, B. Menilai bisnis klien, C. Menyusun audit plan, D. Prosedur analitis dan jenis prosedur analitis, E. Program audit, dan F. Prosedur audit dan teknik audit. Setelah pembahasan pertama mengenai A. Perikatan audit. Perikatan adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. B. Menilai bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperoleh dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko, yaitu risiko klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien akan timbul dari banyak faktor yang akan mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal melaksanakan strateginya sebaik pesaing. Perhatian pertama auditor tertuju pada risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Sebagai contoh, perusahaan seringkali melakukan akuisisi atau merger strategis yang bergantung pada keberhasilan penggabungan operasi antara dua atau lebih perusahaan. Jika sinergi yang direncanakan tidak berkembang, nilai aset cetak goodwill yang cetak dalam akuisisi dapat menurun, yang akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. C. Menyusun audit plan. Perencanaan audit awal yaitu 1. Auditor memutuskan apakah akan menerima klien baru atau terus melayani klien yang ada sekarang. Yang kedua, auditor mengidentifikasi mengapa klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahpahaman, auditor harus memahami syarat-syarat penugasan yang ditetapkan klien. Yang keempat, auditor mengembangkan strategi audit secara keseluruhan. Bagian D. Prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Prosedur analitis yaitu sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dan non-keuangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti tentang aset tertentu yang berhubungan dengan saldo rekening atau jenis transaksinya. Contoh, melakukan perbandingan antara total biaya gaji dengan jumlah tenaga personel bisa menunjukkan ada tidaknya pembayaran yang tidak semestinya atau yang belum diotorisasi. Jenis prosedur analitis: yang pertama, membandingkan data klien dengan data industri. Yang kedua, membandingkan data klien dengan data periode sama yang sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan klien sebelumnya atau anggaran. Yang keempat, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang telah ditentukan auditor. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil dugaan yang menggunakan data non-keuangan. Bagian E. Program audit. Audit program adalah daftar prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan yang dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi semua bagian-bagian pemeriksa. Kegunaan dari audit program adalah memperoleh gambaran menyeluruh atas audit proses yang dilakukan. Pembuktian yang cukup harus diperoleh melalui pengamatan, tanya jawab, dan teknik lainnya sebagai dasar yang layak untuk pemberian pendapat atas ikhtisar keuangan yang diperiksanya. Tujuan program audit adalah: yang pertama, sebagai acuan pengumpulan data dan proses evaluasi pelaksanaan tugas audit. Yang kedua, sebagai pedoman spesifik dan langkah-langkah yang harus diikuti dalam mengumpulkan bukti audit.
Yang ketiga, sebagai sarana perbandingan data yang dikumpulkan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, sebagai alat untuk mengontrol dan mencatat pelaksanaan yang tepat dari pekerjaan audit untuk meninjau pekerjaan audit. Yang kelima, sebagai bukti audit yang mendukung pendapat auditor. Maksud suatu program audit adalah mengatur secara sistematis prosedur audit yang akan dilaksanakan selama audit berlangsung. Program audit tersebut menyatakan bahwa prosedur audit yang diyakini oleh auditor merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan audit. Program audit juga mendokumentasikan strategi audit. Poin F. Prosedur audit dan teknik audit. A. Prosedur audit. Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan semua informasi mengenai kualitas keuangan yang disediakan oleh perusahaan, yang memungkinkan mereka untuk membentuk opini audit atas laporan keuangan apakah mereka mencerminkan pandangan yang benar dan adil dari posisi keuangan organisasi. Metode prosedur audit yaitu A. Penyelidikan adalah proses meminta klien untuk penjelasan tentang proses atau transaksi yang terkait laporan keuangan. B. Pemeriksaan catatan atau dokumen. Pemeriksaan catatan atau dokumen adalah proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan dokumen. C. Perhitungan ulang adalah proses menghitung kembali pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat apakah ada hasil yang berbeda antara pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. D. Prosedur analitik adalah proses pengevaluasi informasi keuangan melalui analisis tren, rasio atau hubungan antara data termasuk data keuangan dan non-keuangan. E. Tes penilaian adalah menghitung aset berwujud dapat memberi auditor bukti nilai. B. Teknik audit. 1. Teknik audit untuk bukti fisik adalah pengujian substansi yang melibatkan perhitungan atas aktiva yang berwujud seperti kas persediaan bangunan dan peralatan. Teknik ini digunakan untuk menguji atas asasi, yaitu keberadaan adalah pencocokan atas pencatatan nominal uang kas dengan hasil perhitungan nominal uang kas. Penilaian adalah menguji kuantitas yang melibatkan secara langsung dalam penentuan nilai sebagai aktiva. Kelengkapan adalah pengujian untuk menemukan item-item yang tersaji tetapi terdapat indikasi dihilangkan klien dalam laporan keuangan. Hak dan kewajiban adalah pengujian ini diperlukan untuk mendukung pembuktian atas aktiva. 2. Teknik audit untuk bukti dokumen adalah metode pengumpulan bukti audit yang dilakukan oleh auditor dengan cara menguji berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan. 3. Teknik audit untuk analisis adalah metode pengumpulan bukti untuk menilai apakah saldo akun atau data lainnya tanpa wajar dibandingkan dengan harapan auditor. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari data klien dan mencari berbagai perbandingan serta mencari hubungan dari data tersebut. 4. Teknik audit untuk bukti keterangan. Bukti yang diperoleh berdasarkan pertanyaan atau informasi tertentu yang diminta auditor. Teknik ini menentukan konfirmasi, yaitu memperoleh bukti sebagai peyakin bagi auditor dengan cara mendapatkan atau meminta informasi yang sah dari pihak yang relevan. Permintaan keterangan, yaitu menggali informasi tertentu dari pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.